Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soinatul Husna dengan NIM 53010200183 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Pak Ahmad Faidi, Magister Humaniora. Karena tenggat waktu yang diberikan dalam pembuatan video ini adalah 15 menit minimal, maka supaya tidak bosan, saya menyertakan beberapa gambar ilustrasi dalam menerangkan bab ini. Sebelum menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, saya akan menjelaskan sekilas tentang Mekah pra-Islam. Sejarah kota Mekah bermula dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail di lembah kering keronta. Beliau merupakan bangsa Kaldani atau Irak dan bertutur kata dalam bahasa Ibrani atau Hebreu. Sejak saat itu, kota ini bernama Kota Mekah. Kota Mekah merupakan jantung hati semenanjung tanah Arab dan merupakan kota terpenting di daerah Arab. Ciri-ciri yang terlekat terhadap kota Arab pra-Islam adalah: yang pertama, kedudukannya yang strategis. Kota ini merupakan pusat perdagangan atau sebagai penghubung jalur perekonomian Samudra Hindia di wilayah timur dengan Laut Tengah di wilayah barat. Pada abad ke-6 Hijriah, jalur dagang timur-barat berpindah ke zaman Hijaz, Syria, karena perang Bizantium dan Persia menghancurkan jalur perdagangan yang terdahulu. Yang kedua, ekonominya yang kuat, seperti yang telah saya jelaskan di poin yang pertama tadi, bahwa tempat ini sangat strategis dan menjadi tempat perekonomian yang baik karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan Yaman, Hijaz, dan Syria, sehingga banyak pendatang yang berada di sana. Yang ketiga, pasukan atau tentara. Pasukan berada di bawah Dewan Darul Nadwan yang dijabat oleh Bani Makhzum. Tentara Mekah terdiri dari semua laki-laki dari bangsa Mekah. Yang keempat, agama. Sebelumnya, agama yang dianut oleh orang Mekah adalah agama Hanif atau agama yang masih berasal dari Nabi Ibrahim. Tapi saat masa itu, agama sudah terbagi menjadi 4. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan kebangkitan. Golongan ini tidak percaya akan adanya Tuhan dan hari setelah kematian. Yang kedua, mengakui Tuhan tapi tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Berhala yang paling terkenal di sana ada 3. Yang pertama, Uzza yang terpusat di Kinanah, dan Manat yang berpusat di kabilah Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, dan pemimpin dari semua berhala yaitu Hubal yang berada di sisi Ka'bah. Dan ada juga para kaum Yahudi, Nasrani, para penyembah malaikat, para penyembah jin, tapi hanya minoritas, belum terlalu banyak pengikutnya. Sarana dan prasarana yang berada di Mekah contohnya Pasar Ukas, Pasar Julmajas, Pasar Al-Madinah, dan Majelis Sikoyah dan Majelis Rifadah yang digunakan untuk
tempat memberi minum bagi para jamaah haji. Lalu kita masuk ke sejarah kelahiran Nabi. Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, di mana saat itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh tentara Abraha yang digagalkan oleh Allah. Pada saat remaja, beliau mengembala kambing atau domba milik masyarakat Mekah saat itu untuk membantu perekonomian pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada saat dewasa, beliau bekerja sebagai pedagang dan menjualkan barang dagangan milik saudagar kaya bernama Siti Hadijah yang pada tahun 595 Masehi menikah dengan Nabi Muhammad. Pada umur 35 tahun terjadi peristiwa pemugaran Ka'bah, karena pada saat itu Ka'bah habis terkena banjir besar, sehingga para pemuka kaum melakukan gotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Kanjeng Nabi juga ikut andil dalam urusan pemutusan masalah peletakan Hajar Aswad. Pada saat beliau berumur 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Dan pada saat itu turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang disampaikan oleh Jibril, yang isinya pertama adalah Iqra, artinya bacalah. Setelah itu turun juga ayat yang menegaskan untuk berdakwah karena beliau dipilih menjadi nabi dan rasul Allah. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan sasaran awalnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah yang dari golongan perempuan adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Hadijah. Dari golongan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan anak kecil Ali bin Abi Thalib. Dari golongan budak Bilal bin Rabah. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Beliau pun menanggapinya dengan menyerukan Islam di pagi hari di Bukit Safa kepada semua kaum Quraisy yang ada di Mekah saat itu. Reaksi dari para kaum Quraisy beragam. Ada yang mengejek, memfitnah, melakukan boikot, melakukan rencana pembunuhan, dan ada yang melempari Nabi saat sedang melakukan sholat, dan ada yang ingin menjatuhkan batu saat Nabi sedang sholat. Ada yang melakukan bujukan, dan ada juga yang mendukung. Pada tahun ke-10 kenabian, terjadi banyak peristiwa penting, seperti pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Lalu meninggalnya 2 orang yang paling dikasihi oleh Nabi, yaitu Siti Hadijah dan Abu Thalib pamannya sendiri. Sehingga tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Pada tahun ini juga terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 20 Rajab tahun ke-10 kenabian. Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi untuk menghibur Nabi yang sedang merasa sedih setelah ditinggal oleh 2 orang terkasihnya. Saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa ini. Setelah Nabi berada di Masjidil Aqsa, beliau melakukan wudhu dan sholat 2 rakaat di masjid itu. Kemudian
beliau naik ke langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam. Setelah itu beliau naik ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian saat naik ke langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang ketampanannya sudah diketahui oleh banyak orang. Yang lalu Nabi Muhammad naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau naik ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Bani Israel yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kemudian beliau naik ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa, saudara Nabi Harun, yang juga menjadi nabi dari masyarakat Bani Israel. Kemudian beliau naik ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha dan diberikan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat sebanyak 50 rakaat. Kemudian beliau meminta keringanan setelah diberi nasihat oleh Nabi Musa dan berakhir menjadi 5 rakaat. Keesokan harinya beliau menceritakan pengalamannya kepada umatnya. Banyak dari mereka yang tidak percaya kecuali Abu Bakar yang langsung membenarkannya, sehingga beliau dijuluki As-Siddiq. Karena hal ini, banyak orang yang lebih berani menyakiti Nabi. Setelah Hamzah mendengar hal itu, Hamzah berikrar bahwa dia masuk Islam dan menantang semua orang yang berusaha menyakiti Nabi. Pada tahun 621 terjadi peristiwa yang diberi nama Baiat Aqobah I. Terjadi antara Nabi dengan 12 orang dari Yasrib. Mereka berjanji setia akan melindungi Nabi jika Nabi berkenan untuk hijrah ke daerah Yasrib. Sebelum ke Yasrib, Nabi sudah mengirim beberapa orang Islam untuk hijrah ke Habasyah karena tempat itu menerima dengan senang hati dan memberikan keamanan bagi kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Nabi juga pernah melakukan hijrah ke Taif, tapi diberikan sambutan yang tidak baik. Karena hal ini, Nabi tidak terlalu yakin untuk hijrah ke Yasrib, sehingga beliau menunggu perintah dari Allah. Pada tahun 622 terjadi peristiwa Baiat Aqobah yang kedua yang didatangi oleh 72 orang dari Yasrib untuk meyakinkan Nabi, memberikan berita gembira bahwa banyak warga Yasrib yang sudah Islam. Nabi pun memerintahkan kaum muslim untuk segera hijrah ke Madinah, sedangkan beliau, Abu Bakar dan Ali masih berada di Mekah untuk menunggu perintah dari Allah. Saat perintah sudah turun, karena ada upaya dari kaum kafir untuk membunuh beliau meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya dan beliau pergi ke tempat Abu Bakar untuk melaksanakan hijrah bersama. Beliau datang ke tempat Abu Bakar saat pagi-pagi sekali dan masih gelap. Abu Bakar pun menyambut Nabi dengan senang hati dan segera menyuruh anaknya yang bernama Asma untuk menyiapkan perbekalan dan menyiapkan unta untuk mereka tumpangi. Pada saat itulah, saat Asma ingin mengikatkan bekal di punggung unta, beliau tidak menemukan tali, sehingga beliau menggunakan tali dari sabuknya sendiri. Nabi pun berangkat hijrah bersama Abu Bakar dengan melalui jalan yang memutar.
sehingga tidak bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang telah menunggu beliau. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.